Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tadi pagi. Ini merupakan sesi kedua untuk masuk di level yang ketiga. Fokus pembahasan kita adalah seputar penyebab i'rab nasab pada isim atau isim-isim yang nasab gitu ya, isim-isim yang nasab. Di level 2 sebenarnya kita di level 1 dan level 2 sebenarnya kita sudah mempelajari tiga ya, ada maf'ulun bih, kemudian ada khobarnya kana itu nasab juga, ada isimnya inna itu juga nasab. Ya, itu tiga poin yang sudah kita pelajari, lumayan nyicil ya. Tawabik juga sudah kita pelajari ya. Tinggal nanti beberapa poin-poin yang mungkin belum kita pelajari akan bisa kita pelajari di sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Langsung saja Bapak Ibu, kita selesaikan dulu pembahasan seputar maf'ulun bih yang sudah kita mulai di pagi hari tadi. Ya, maf'ulun bih adalah objek. Ya, maf'ulun bih adalah objek. Nah, cuman ternyata untuk maf'ulun bih itu bisa objeknya ini bisa berupa masdar muawwal. Itu yang kita bahas tadi bagi ya Bapak Ibu. Ya. Ini poin pembahasan yang sudah kita pelajari. Nah, ini dia. Jadi maf'ulun bih ternyata bisa bentuknya masdar muawwal. Oke, itu yang kita pelajari dan masdar muawwal itu sendiri bisa dua jenis ya, yang di sini ya. Ada an plus fi'il mudhari. Kemudian ada anna, isim, dan khobarnya. An plus fi'il mudhari sudah kita bahas tadi pagi. Nah, sekarang kita ke anna, isim, dan khobarnya. Ini juga bisa menjadi maf'ulun bih. Menjadi maf'ulun bih. Oke. Eh, kita coba saja langsung ke contoh yang pertama. Ada alim tu annaka mujtahidun. Saya mengetahui bahwa Saya mengetahui bahwa saya tahu bahwa annaka sesungguhnya Anda adalah mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh ya. Sesungguhnya saya itu tahu bahwa Anda adalah orang yang bersungguh-sungguh. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini dia juga bisa menjadi maf'ulun bih. Saya tahu, apa yang saya tahu? Anda adalah orang yang bersungguh-sungguh. Berarti Anda adalah orang yang bersungguh-sungguh itu dia menjadi objek yang saya ketahui. Yang saya ketahui, gitu ya. Jadi bisa dikatakan mungkin begini Bapak Ibu. Uh, Anna ke mujtahidun, K-nya di sini isimnya Anna, mujtahidun ini khobarnya Anna. Isimnya Anna kan nasab ya. Khobarnya Anna itu kan apa namanya? Rofa ya, karena dia temannya Inna. Maka anak kamu mujtahidun di sini kita katakan fi mahalli nasbin, menempati posisinya i'rab nasab menjadi maf'ulun bih ataupun objek. Oke, menjadi maf'ulun bih ataupun objek. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini juga sebenarnya miripnya. Eh, untuk bisa memahami yang seperti ini, Bapak Ibu, ini perlu mengetahui maknanya juga supaya memudahkan. Jadi paham maknanya itu penting. Kayaknya sebelahnya kita berikan terjemahan. Contohnya adalah awala ya'lamuna, ya. Tidakkah mereka mengetahui? Apa yang tidak mereka ketahui? Annallaha ya'lamu. Apa yang dipertanyakan di sini bahwasanya annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu mengetahui ma yusirruna apa yang mereka sembunyikan wa ma yu'linun dan apa-apa yang mereka tampakkan. Nah, berarti annallaha ya'lam di sini dia menjadi maf'ulun bih dari ya'lamuna awala ya'lamuna. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa-apa ma yusruna yang mereka sembunyikan wa ma yu'linun dan yang apa yang mereka tampakkan. Nah, poin pembahasannya adalah ya lamun di sini kan fiil mudhari yang membutuhkan objek. Mereka mengetahui apa yang mereka ketahui annallaha ya'lam.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Mengetahui ya mayusiruna apa-apa yang mereka sembunyikan wa ma yu'linun dan apa-apa yang mereka tampakkan. Oke, ini Bapak Ibu, ini masdarmu awal secara ringkas tuh kurang lebih kayak gitu. Bisa bentuknya an plus fi'il mudhari, bisa bentuknya ana isim dan juga khobarnya. Contohnya ini. Contohnya ini. Oke, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini pembahasan maf'ulun bih juga selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru ya. Kita akan masuk ke pembahasan baru insya Allah. Ini tadi yang nyoret sih, oh, ada warna birunya ini. Saya ulangi. Nah. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pembahasan yang keempat. Maf'ulun bih sudah, khobarnya kana sudah, isimnya ina sudah. Itu semuanya nasab. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebab yang keempat. Nah, apa itu? Maf'ul mutlak. Istilahnya adalah maf'ul mutlak. Apa maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah masdar yang muncul bersama fiilnya untuk menjadi penguat, menerangkan jenis, atau menerangkan bilangan. Saya beri waktu sekitar 1 menit, Bapak Ibu. Saya tak ke belakang sebentar. Hafalkan pengertian dari maf'ul mutlak. Oke, silahkan. Dimulai dari sekarang. Maf'ul mutlak. Oke, baik. Coba. Coba silakan. Pak Eko, maf'ul mutlak apa tadi Pak Eko? Silakan Pak Eko, suaranya. Masdar yang muncul Mhm. bersama fiilnya Mhm. dan mengandung makna sebagai penguat Mhm. atau belum hafal tadi. Belum apa lagi. Gak apa-apa Pak Eko. Udah lumayan itu, tinggal dilengkapi. Coba Ibu Muslimah Arif. Maf'ul mutlak apa tadi Bu? Ibu Muslimah Arif hadir. Nah, Ustadz, sebentar Oke, Ustadz. maf'ul mutlak apa Ibu tadi? Telak adalah masdar yang muncul bersama fiilnya Mhm. sebagai penguat, Mhm. menerangkan jenisnya atau menerangkan bilangannya. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Muslimah Arif. Betul. Itu Pak Eko bisa diulangi. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Muslimah. Coba Pak Eko diulangi lagi. Masdar yang muncul bersama fiilnya yang berfungsi sebagai penguat, pembeda, apa menerangkan jenis dan juga Mhm. menerangkan bilangannya. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Eka. Betul. Alhamdulillah. Oke. Itu kurang lebih ya masdar maf'ul mutlak ya. Masdar yang muncul bersama fiilnya. Ini kuncinya ya Bapak Ibu. Kuncinya ada pada kalimat ini. Masdar. Oh sebentar. Oke. Masdar. Masdar muncul bersama fiilnya.
Masdar muncul bersama fiilnya. Oke, ini kunci utamanya ya. Kunci utamanya ada pada kalimat ini. Jadi ketika ada sebuah fiil kok di belakangnya ada masdarnya ya muncul, maka masdar itu dia kemungkinan besar adalah maf'ul mutlak. Nah, ketika menjadi maf'ul mutlak, maka bisa satu, dia bakalan jadi penguat, dua, menerangkan jenis, tiga, menerangkan bilangan. Ya, tiga, menerangkan bilangan. Seperti apa? Kita lihat contoh berikut ini. Maf'ul mutlak. Tadi yang pertama kan ya, masdar muncul bersama dengan fiilnya untuk pertama menjadi penguat. Nah, ini contohnya. Ya, menjadi penguat. Menjadi penguat, contohnya adalah perhatikan Bapak Ibu yang warnanya hijau. Yang warna hijau pertama ini fiilnya, hijau kedua ini masdarnya. Kan mirip ya tuh. Susunan katanya mirip dengan yang ini. Oke, perhatikan contohnya adalah Hafidhu Khalidun darsan nahwi hifdzon. Nah, kalau ini jelas ya, hafidho telah hafal. Siapa yang hafal? Khalid. Berarti Khalid jadi apa, Bapak Ibu? Fa'il. Oke, Khalid di situ jadi fa'il. I'rabnya berarti apa? Rofa. Tanda rofanya pakai apa? Domah. Kenapa pakai domah? Isim mufrad. Oke, ini udah selesai kita bahas. Apa yang dihafalkan oleh Khalid ternyata adalah darsan nahwi. Ini ada nakiro ketemu makrifat ini kemungkinan mudhof nilai. Ya kalau paham artinya lebih lebih enak lagi. Ini kan dua kata menunjukkan satu makna maksudnya. Hmm? Darsan nahwi, pelajaran nahwi. Yang sudah dihafalkan oleh Khalid adalah darsan nahwi. Berarti darsa di sini jadi maf'ulun bih, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena isi mufrad. Dan dia mudhof. Mudhof kemana? An-nahwi. An-nahwi di sini berarti dia jadi mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih i'rabnya jar, tandanya kasrah karena isi mufrad. Nah, poin pentingnya ada di sini. Hifdzon. Nah, ada di hifdzon. Ini kenapa kok dia tiba-tiba nasab begitu ya? Kenapa kok hifdzon nggak hifdzin atau nggak hifdzun? Jawabannya karena ini adalah masdar dari ini. Nah, hifdzon itu masdar dari hafidhon. Jadi ada masdar muncul bersama dengan fiilnya dalam satu kalimat. Maka kondisi seperti ini hifdzon dia menjadi maf'ul mutlak tapi dari sisi ini dia menjadi penguat sehingga terjemahannya adalah Khalid benar-benar ada tulisannya benar-benar. Dari mana kata benar-benar itu? Dari hifdzon ini. Kan Khalid benar-benar telah menghafal pelajaran nahwu. Jadi hifdzon itu jadi penekanan benar-benar. Beda dengan kalimatnya kalau misal nih Khalidnya nggak ada, misal. Misal Khalidnya nggak ada, maka hafidhu Khalidun, Khalid, hifdhonya ya maksudnya. Hifdhonya misal nggak ada. Maka kondisinya, berarti cara bacanya hafidhu Khalidun darsan nahwi. Khalid telah menghafal pelajaran nahwu. Tapi karena ada hifdhonya di sini, sehingga diterjemahkannya bukan cuman hafal pelajaran nahwu, tapi Khalid benar-benar telah hafal pelajaran nahwu. Oke, Khalid benar-benar telah menghafal pelajaran nahwu. Ini masdar muawwal. Masdar maf'ul mutlak. Masdar muncul bersama dengan fiilnya untuk menjadi penguat begitu ya. Hmm. Ini yang pertama. Kan ada tiga tadi. Yang kedua. Yang kedua adalah menerangkan jenis. Yuk, saya minta Mas Rofah dibaca contohnya. ضرب زيد الأسد. Zaidal. Yang mukul siapa? Zaidul Asada. ضرب زيد الأسد ضربا شديدا. Oke. Doroba Zaidun itu ya, Zaidun. Tapi bacanya Zaidunil Asada. Zaidunil. Kenapa Zaidunin dulu sudah pernah kita bahas ya. Di sini ada Dun ya, aslinya kan Dun. Amin Domah Tanwin ya. Oh nggak keluar ini. bertemu dengan sukun.
Oke. Aslinya kan dun. Nah, dun itu aslinya adalah kayak gini. Zaidun ada nun sukunnya. Nah, di situ nun sukun ketemu sukun juga alif, maka salah satu harus dihidupkan. Maka yang dihidupkan nunnya. Makanya Zaidunil. Cara menghidupkannya diberi harokat kasroh. Doroba Zaidunil asada dorban syadidan. Kalau di sini dia sedang menerangkan jenis. Ada dorban di sini dan dia adalah masdar dari doroba. Doroba Zaidunil asada. Zaid telah memukul seekor singa dorban syadidan dengan pukulan yang keras. Dengan pukulan yang keras. Berarti dorban syadidan ini sedang menerangkan jenis pukulannya. Ternyata pukulannya pukulan yang keras. Oke, ini contoh yang kedua ya, menerangkan jenis. Doraba Zaidunil asada dorban syadidan. Kalau menerangkan jenis ini biasanya ada sifatnya kayak gini ya, dan man'utnya. Selanjutnya, setelah menerangkan jenis adalah menerangkan bilangan. Nah, menerangkan bilangan. Contohnya adalah betul kasula dorbataini. Nah, gitu. Misal ini ya, saya telah memukul orang yang malas 2 kali pukulan. Ya, 2 kali pukulan. Berarti al-kasula di sini dia jadi maf'ulun bih, sedangkan dorbataini di sini dia jadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dorbata ini masdar dari doroba. Masdar dari doroba. Sehingga dorbata ini dia jadi maf'ul mutlak, cuman posisinya dia adalah eh, apa namanya? Untuk menerangkan bilangan. Berapa kali pukulannya itu? Dorabtul kasula dorbataini itu misalnya 2 kali pukulan. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Ini 3 fungsi dari maf'ul mutlak. Ada penguat, ada menerangkan jenis, dan ada yang menerangkan bilangan. Baik Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah, bisa dipahami sampai di titik ini ya. Oke, insya Allah kalau yang ini mudah ya, insya Allah kalau yang ini. Baik, kita lanjut, kita lihat contohnya di sini ya. Ini contoh simpelnya. Untuk i'rabnya, hafidha Khalidun darsan nahwi hifdzon. Ya. Hafidha hafidha Khalidun ya darsan nahwi hifdzon. Di sini ada Khalidunnya, kedudukannya dia menjadi fa'il, i'rabnya rafa tanda jazmah karena isim mufrad. Ada darsa di situ kedudukannya menjadi maf'ulun bi, i'rabnya nasab tandanya fathah karena isim mufrad dan dia mudhaf. Berarti an-nahwi di situ dia jadi mudhafun ilaih, i'rabnya jar tandanya kasroh karena isim mufrad, sedangkan hifdzon maf'ul mutlak sebagai penguat i'rabnya nasab tandanya fathah karena isim mufrad. Oke, gitu ya. Mudah kalau ini insya Allah. Baik. Ini maf'ul mutlak. Simpelnya adalah masdar yang muncul bersama dengan fiilnya. Terkadang maf'ul mutlak itu fiilnya dibuang. Bapak Ibu pernah nggak menjumpai ada kalimat yang tulisannya begini? Syukron. Ya, pernah Bapak Ibu ya? Atau pernah ngomong syukron ke temannya? Ya, saya yakin pernah. Hmm. Sering. Oh sering ya. Kalau kondisinya kita mengucapkan syukron itu kenapa kok mungkin harusnya kita bertanya-tanya itu kenapa kok tiba-tiba nasab? Syukron gitu ya. Terima kasih gitu kan biasanya. Syukron, terima kasih. Itu aslinya adalah syukron itu adalah masdar yang muncul bersama fiilnya atau diistilahkan dengan maf'ul mutlak. Aslinya syukron itu maf'ul mutlak cuman fiilnya tidak disebutkan. Apa aslinya? Aslinya adalah ashkuruka syukron. Saya berterima kasih sekali kepada Anda. Ashkuruka syukron. Oke. Contoh lagi ada subhanallah. Kalau subhanallah itu aslinya adalah usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Dan inilah gambaran. Jadi kadang ada isim-isim yang tiba-tiba nasab gitu aja ya. Isim-isim yang tiba-tiba nasab dan diantaranya adalah ini maf'ul mutlak. Oke Bapak Ibu bisa dipahami semoga ya. Nah, ini contoh
beberapa contoh maf'ul mutlak. Coba silakan dibaca Ibu Heryati. Coba contoh yang pertama dibaca Ibu. Eh, nggak ada ininya Ustaz, nggak Apa megang ya? buku, nggak megang buku. Oh, oh nggak ada buku. Oh iya iya iya. Iya. Kalau baca yang di sini kelihatan nggak Ibu di layar HP? Eh, Kelihatan tapi ini kealingan. Oh kalinya. Ya udah enggak apa-apa. Nanti. Ibu itu boleh di print ya yang saya share itu Ibu. Ibu Ya, Heryati kemarin pesan buku nggak? Enggak ya? enggak. Ustaz ini udah bisa baca nih Ustaz. Oh, udah bisa. Oh iya siap Khalidun, siap. Oke ya. Ulangi Saro. Saro Khalidun, Sairon Hasanan, Masya Allah. Saro Khalidun Sairon Sairon Hasan. Hasanan. Oke. Untuk yang modul yang saya share itu boleh di print ya Ibu Heryati. Nanti silakan kalau mau Iya, ngeprint sendiri aja. iya Ustaz ya. Oke. Saro Khalidun Sairon Hasanan. Oke jangan ditutup dulu Ibu Heryati. Khalidun jadi apa Ibu? Fa'il, Fa'il. rofa, Mhm. rofa, tanda rofanya doma, Mhm. karena isi mufrad. Oke, pintar. Nah, selanjutnya Sairon jadi apa Ibu? Sairon maf'ul, Maful apa Bu? maf'ul mutlak, maf'ul Maful mutlak. mutlak. Kenapa maful mutlak Ibu? Karena masdar dari fi'il saro, Masdar muncul bersama dengan fi'ilnya. fiilnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini maful mutlak yang mana Ibu? Penguatkah, menerangkan jenis atau menerangkan bilangan Ibu? Penguat, Penguat. Yakin Ibu? ya, Kalau ya. terjemahannya gimana tuh Bu? Coba. Oh, salah-salah Ustaz. Oh, salah. Itu Apa? sifat, berarti Sifat. Berarti. menerangkan jenis. Oke, menerangkan Hmm. jenis-jenis cara jalannya itu kayak apa gitu. Saro Khalidun Sairon Hasanan. Kalau Hmm. Hasanan jadi apa Ibu? Asalnya naat Ustaz. Naat. Naatnya siapa Ibu? Sairon. Sairon, betul. Berarti ini naat, ini manutnya. Makanya sama-sama dia ngikutin nasab. Coba diterjemahkan Ibu. Saro Khalidun Sairon Hasanan. Saro itu perjalanan ya Berjalan. Ustaz ya. Betul, berjalan. Ya. Khalid berjalan, Mm-mm. eh, apa sih, perjalanan yang baik ya Ustaz. Iya, betul, betul. Coba dirangkai Ibu kalimatnya biar bagus, biar mudah dipahami. Khalid Mm-mm. eh, berjalan Mm-mm. dengan perjalanan yang baik. Oke, dengan cara berjalan yang Baik. baik. Baik, barakallahu fiik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Khalid berjalan dengan cara yang baik. Oke, nah ini, oh kalau contoh yang ini kita cari yang bapak-bapak ya. Yang sudah bapak-bapak. Oke, kita coba Pak. Sebentar, yang jarang ditunjuk ada nggak? Mhm, mhm. Coba Pak Miftahuddin ya, Pak Miftahuddin. Dibaca contohnya. Bismillah. Nadhara Salihun zaujatahu nadhratain. Masya Allah. Baik, nazar salihun zaujatahu nazrataini. Salihun jadi apa, Pak? Salihun jadi fa'il. Irobnya? I'rabnya marfu Hah? dan mufrad. Karena isi mufrad. Oke, tandanya itu mau kan isi mufrad. Baik, zaujatahu jadi apa? Zaujatahu jadi maf'ul bih. Irobnya. Eh, nasab Tandanya karena tanda nasabnya fathah karena karena isim mufrad. oke, dan dia muthof. Berarti kedudukannya hu di sini jadi apa, Pak Muftahuddin? Mudhof ilaih Mudhofun ilaih. Berarti kita katakan fi fi mahali nasbin. Nasbin apa? Oh, Jarin. fi mahalli jarrin. Iya, kan mudhofun ilaih. Barakallahu fi. Nadrataini jadi apa? Jadi maf'ul mutlak secara Maf'ul mutlak. umum. Kenapa maf'ul mutlak? Karena muncul bersama fa'il nasab. Bisa Bersama. fi'il. Masdar muncul bersama
fiilnya. Nah, sekarang maf'ul mutlaknya yang mana ini, Pak Miftahuddin? Bilangan, Ustaz, menunjukkan bilangan. Menerangkan bilangan. Oke, barakallahu fiik. Coba diterjemahkan, Pak Miftahuddin. Soleh memandang istrinya 2 kali pandangan. Oke, 2 kali pandangan gitu ya. Soalnya memandang istrinya 2 kali pandangan. Barakallahu fiik, Pak Miftahuddin. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, nah ini mulai saya contoh-contohnya di sini nggak ada harokat-harokatnya ya. Oke, silakan coba saya minta Ibu em, Ibu Zulfa. Silakan Ibu Zulfa. Mustamiah. Oh ya. Siap nggak? Mau dicoba nggak, Ibu? Boleh, boleh Ustaz. Oh, boleh. Oke, siap. Ya, coba dibaca. Bismillah. Akal tuh Mm-mm. Zainabul. Eh, akal tuh Zainab. Kalau akal tuh artinya saya makan. Eh, Z- ini apa tuh? Eh, ya, pasnya apa coba? akil tak ak Kayak kola, kalau failnya mu'anas berarti jadinya kolat. kolat, betul. Berarti kalau ini kan akala. Tapi ini Oh, Zainab. Nah, ini kan Zainab nama orang. Berarti pasnya A. akalat, Iya, betul. Akalat. akalat Zainabul, Ah, Zainabul khobaz, ini pakai hub. khubza akal, Ak, akala, ak. akalan, aklan, Coba diulangi. akalat Zainabul khubza aklan. Masya Allah. Akalat Zainabul khubza aklan. Hmm. Baik, pertama, akalat itu artinya kan memakan ya. Berarti Zainab di sini jadi apa, Ibu Zulfa? Jadi fa'il, laku. Il, betul. I'rabnya berarti apa? I'rabnya rofa, Rofa. Tanda rofanya apa? tanda rofanya domah Doma, kenapa pakai doma? karena isi mufrad. Isi mufrad, betul. Zainabu pakai tanwin nggak, Ibu Zulfa? Ini enggak. Jadi Enggak. Apa? apa namanya teh? Eh Mam? mamnu Hmm? Apa tadi? mamnu mamnu minas sarf. Mamnu' minas sarf. Oke, betul. Kenapa mamnu' minas sarf? Karena ini nama ini ya Ustaz. Ah, Nama asli. nama nama kayak Fatimatu, Khadijatu, ya itu. Ya, itu kan sama. Kemudian ada lagi misal Hafsatu, wah, itu semuanya nggak boleh tanwin tuh. Kenapa? Tapi kalau Hindun itu pakai tanwin. Semuanya nama wanita. Nama wanita istilahnya lebih dari. Lebih dari 3 huruf. Betul, lebih dari tiga huruf. Oke, jadi nggak boleh tanwin karena mamun minas shorf. Kenapa? Karena nama wanita lebih dari 3 huruf. Lanjut, Zainab telah memakan. Al khubza ini artinya roti. Berarti khubza di situ dia jadi apa? Jadi maf'ul bih. Oke, i'robnya. I'rabnya itu nasab. Tandanya. Tandanya fathah Kenapa pakai fathah? karena isi mufrad. Oke, karena isim mufrad. Barakallahu fiik. Terus lanjut aklan. Nah, ini aklan jadi apa? Jadi ini Mas apa maf'ul mutlak Maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? karena masdar yang muncul bersama fiilnya. Betul. Oke, sekarang maf'ul mutlaknya bentuk yang mana nih? Bentuk penguat. Penguat. Oke, berarti kalau bentuk penguat terjemahannya gimana coba? Terjemahannya Hmm? Zainab eh, memakan sebuah roti. Mm-mm. Terus aklannya terjemahannya gimana? Kalau penguat biasanya gimana terjemahannya? eh, Roti Biasanya ditambahi di depan. Zainab, Zainab makan roti. memakan Oh, oh.
menunjukkan bahwa Zainab itu. Loh, nanti kalau saya sebutkan jadi ketahuan penguatnya gimana. Zainab aklan ini pokoknya dia bukan diterjemahkan makan tapi diterjemahkan sebagai menguatkan, menunjukkan bahwa Zainab itu makan roti gitu. Apa istilahnya, pakai kalimat apa supaya meyakinkan orang bahwa Zainab itu makan roti. Benar-benar. Iya, betul. Oke, coba diulangi terjemahnya, Ibu Zulfa. Zainab benar-benar sedang memakan sebuah roti. Sedang atau telah? Oh, telah 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 memakan roti. Barakallahu fiik. Zainab benar-benar telah memakan roti. roti. Roti itu ya, kalau khubza kenapa itunya dari mana? Itunya itu dari alif lamnya. Alif lam itu kan menunjukkan makrifat. Berarti sudah jelas roti yang itu yang dimakan. Barakallahu fiik Ibu Zulfa. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah, lumayan. Selanjutnya, contoh berikutnya. Ini kayaknya banyak contohnya. Coba saya buka dulu. Agak lupa. Oh iya betul, banyak banget contohnya ya. Sekarang kita lihat ya contoh berikutnya. Silakan saya minta coba Pak hmm, Pak Pak Sabto. Siap Pak Sabto? Oke, siap. Bismillah ya Pak Sabto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aktaroma Oh ini Muhammad. bacanya ih. Aktaroma Muhammad. Mm-mm. Tajahu. Mm-mm. Aktaroman Hasanah. Ini bacanya ihti. Ikti. Mm-mm. Aktaroma Muhammadun. Tajahu. Mm-mm. Aktaroman Hasanah. Masya Allah, hasanan. Ihtarama Muhammadun ustadahu ihtiraman hasanan. Oke, Masya Allah. Ihtarama itu artinya menghormati, memuliakan. Ya, apa namanya? Ya, itu biasanya digunakan untuk kan. Ihtarama itu menghormati. Berarti Muhammad di sini jadi apa, Pak Sabto? Fa'il. Fa'il, i'rabnya apa, Pak Sabto? Sofa. Rofa, tanda rofanya apa? Wawu. Wawu? Mana wawunya Pak Sabto? Doma. Doma, iya, Doma. Kenapa pakai Doma, Pak Sabto? Isim mufrad. Isim mufrad, betul. Muhammad memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Ustadahu. Berarti ustadahu jadi apa, Pak Sabto? Maf'ul. Maf'ul bih, betul. Oke, maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih, i'rabnya berarti apa, Pak Sabto? Nasab. Nasab, betul. Tanda nasabnya pakai apa? Fathah. Fathah, kenapa pakai fathah? Karena isim mufrad. Karena isi mufrad betul. Hu-nya di sini kan ustadznya gitu, gurunya. Berarti hu-nya jadi apa, Pak Sabto? Eh, mud- Mudah Mudhof, ya. mudhofun. Mudahun ilaih. Masya Allah mudhofun nilai betul. Kalau ustadznya mudhofnya, kalau hu-nya mudhofun nilai. Berarti kalau mudhofun nilai kan harusnya cer, tapi kan ini isim domir nggak bisa tuh kita katakan cer karena di mabdi, maka kita katakan fi mahalli. Dari Taib. Lanjut, ihtiroman. Jadi apa, Pak Sabto? maf'ul mutlak. Mafhum mutlak. Kenapa mafhum mutlak? eh, karena ada apa bersama fiil. Oke, masdar muncul bersama Fiil. fiilnya. Oke, hasanan. Pemuliaan yang hasanan yang baik. Hasanan berarti jadi apa, Pak Sabto? Fiil mutlak juga. Mafhum mutlak bukan. Kalau hasanan ini kayak mirip-mirip dengan sairon hasanan yang di awal. Kalau setelah terjemahannya nanti Pak Sabto ingat-ingat ini terjemahannya saya ada tambahan katanya. Pemuliaan yang baik. Nah, kayak gini, baju yang bagus gitu.
Rumah yang bagus. Itu kalau ada yang itu istilahnya apa Pak Sabto? Penguat. Bukan, bukan. Misal Pak Sabto yang misal Pak Sabto punya anak, Pak Sabto anaknya yang ganteng misalnya. Ya Pak Sabto juga ganteng laki-laki kan. Ya. Misal itu. Berarti ganteng ini tadi jadi apa? Atau mobil yang baru, rumah yang baru. Nah, baru Sifat. itu jadi apa? Sifat. Sifat betul. Nah, dalam istilah bahasa Arab sifat disebut apa Pak Sabto? Yang baru yang kita pelajari di akhir level 2 ada tawabi, ada 4 tawabi. Lupa. Lupa. Hah? Apa ya namanya? Apa istilahnya? Ada naat, atof, taukid, badal. Nah, hasanan itu yang mana berarti Pak? Pak Sabto. Oke. Taukid, kalau taukid penguat. Penguat ya. Mm-mm. Kalau hasanan kan bukan penguat, berarti kan pemuliaan yang baik. Nah, tadi betul Pak Sabto itu tadi apa menyamakan sifat. Nah, sifat itu dari naat atau taukid badal itu yang diistilahkan dengan sifat yang mana Pak Sabto? Oke ya. Bukan Bukan. bukan taukid. Kalau taukid penguat. Coba diingat-ingat. Naat Oh, atau taukid badal mana yang diistilahkan dengan sifat? eh, Taukid penguat, badal pengganti, atau harus ada huruf atofnya. Tinggal satu apa tuh Pak Pak Sabto? Nah. maaf. Naat, betul. Iya, naat. Jadi ini naat atau sifatnya dari ihtiroman. Makanya sama-sama nasab ini nasab ini nasab. Dengan ini juga sama sayron hasanan ini naatnya, ini manutnya, ini sifatnya, ini yang disifati, ini sifatnya, ini yang disifati. Oke, nah selanjutnya Pak Sabto. Berarti ihtiroman hasanan di sini kan maf'ul mutlak ihtiromannya. Itu maf'ul mutlaknya yang mana Pak Sabto? Penguat, menerangkan jenis, atau menerangkan bilangan? Penguat. Penguat. Kalau penguat berarti Muhammad benar-benar memuliakan ustadznya. Terus hasananya, coba terjemahannya Namanya gini. Muhammad telah memuliakan gurunya dengan pemuliaan yang baik. Nah, berarti ini penguat menerangkan jenis atau menerangkan bilangan, Pak Sabto. ini. Oke, betul. Barakallahu fiik. Menerangkan jenis. Oke, barakallahu fiik, Pak Sabto. Coba diulangi terjemahannya, Pak Sabto. Baca dulu baru terjemahkan. Yo, karoma. Taroma Muhammadun Ustazahu Ih, Firoman Hasanan. Masya Allah. Betul. Coba diterjemahkan, Pak Sabto. Muhammad Mm-mm. telah memuliakan ustadznya Mm-mm. dengan penghormatan yang baik. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Sabto. Betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Cukup, Pak Sabto. Terima kasih atas jawabannya. Eh, Gitu ya Pak Sabto dan teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau ditanya nggak usah minder, nggak usah apa. Kalau memang belum bisa nanti kita akan tuntun pelan-pelan. Saya pengennya jenengan-jenengan bisa. Gitu ya Pak Sabto ya. Oke, Siap. ya, Semangat Pak Sabto. oke. Insya Allah. Banyak, Terima. banyak Gimana Pak lupanya, Sabto? woi. Gimana Pak Sabto? Saya kalimat terakhir nggak? Banyak. Oh agak putus-putus ini suaranya Pak Sabto terakhir ini. Baik, kok. Khair insya Allah. Saya nangkapnya mudah-mudahan semangat gitu ya. Tapi barakallahu fiik. Terima kasih Pak Sabto atas jawabannya. Alhamdulillah. Oke, ini masih maf'ul mutlak ya. Masih ada contoh yang lain ya. Contoh yang lain mungkin saya bacakan dulu di sini. Ada wa kallamallahu Musa taklima. Ini masdar. Takliman ini masdar dari kallama.
Kallama yukallimu takliman. Ini nanti di level 5 kita akan belajar sorof. Nanti seru Bapak Ibu kalau udah belajar sorof itu seru. Tapi isinya ngapal terus ya. Nah, insya Allah nanti isinya menghafal terus. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan insya Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kallama itu berbicara, mengajak bicara. Siapa yang mengajak bicara? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diajak bicara? Musa. Takliman berarti di sini dia menjadi penguat dari kallama. Jadi gini Bapak Ibu, eh, kalau Oh, menerangkan jenis, biasanya ketika dia apa namanya dikasih sifat seperti ini, hasanan, hasanan itu dia jadi menerangkan jenis. Kalau menerangkan bilangan, biasanya ada angkanya. Misalnya ini nadrotaini gitu ya. Nadrotaini itu dia apa namanya menerangkan bilangan ya atau ada angkanya lah gitu simpelnya. Nah, kalau yang ini dia menjadi penguat wa kallamallahu Musa taklima sehingga terjemahannya adalah oh ini pakai dulu saya nukilkan pakai tafsir. Ini saya nukilkan dari tafsir Al-Mukhtasar. Tafsir Al-Mukhtasar ini yang salah satu yang kita gunakan untuk praktek baca kitab di angkatan yang pertama. Tapi biasanya kita pakai Al-Mukhtasar fit tafsir plus tafsir As-Sa'di biasanya gitu ya. Yang pendek-pendek tapi bisa tetap ngambil faedah dari sisi cara membaca plus dari sisi maknanya. Ini saya baca yang ini ya. Ya, coba yang sudah mulai agak bisa meraba-raba. Coba tebak dulu ini bacanya gimana. Kemudian nanti saya akan baca. Ya, saya kasih waktu beberapa detik untuk nebak. Setelah itu coba nanti tebakan jenengan kira-kira sama nggak dengan yang saya baca. Sudah Bapak Ibu, sudah ditebak? Oke, saya akan baca ya. Wa kallamallahu Musa bin nubuwati duna wasatatin takliman haqiqiyan yaliku bihi subhanahu wa ta'ala takriman li Musa alaihi salam. Itu bacanya ya, saya ulangi ya. Wa kallamallahu Musa bin nubuwati duna wasatatin takliman haqiqiyan yaliku bihi subhanahu wa ta'ala takriman li Musa. Wa kallamallahu dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa, Nabi Musa alaihissalam bin nubuwah ya karena memang beliau seorang nabi ya, perantara atas dasar kenabian beliau Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara ya. Duna wasatotin tanpa perantara. Takliman hakikian benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi berbicaranya Allah itu yaliku bihi subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Gimana gitu? Sebagaimana Allah punya sifat kasih sayang, tapi sifat kasih sayangnya Allah itu tidak sama dengan sifat kasih sayangnya makhluk. Allah itu makhluk itu hidup, tapi kehidupan makhluk itu tidak sama dengan kehidupannya Allah. Karena Allah itu maha hidup, sedangkan makhluk itu hidup, tapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk bisa mati, gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha hidup. Nah, di sini Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam duna wasatotin tanpa wasilah takliman hakikian. Allah benar-benar ngajak bicara Nabi Musa yaliku bihi subhanah tapi cara berbicaranya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, takriman li Musa sebagai apa namanya pemuliaan untuk Nabi Musa alaihi salam Al-Mukhtasar. Ini diambil dari Al-Mukhtasar. Supaya ini tidak salah penjelasan, jadi saya ambilkan dari tafsir sekalian biar lebih mudah. Ya, meskipun itu juga harus dibaca sama jenengan ya. Baik, barakallahu fikum. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Oke, ini ada contoh lagi ya. Ini di surat Al-Fatih. Sudah jam 9 lebih ya.
Nah, Bapak ini saya yang baca. Semoga Bapak Ibu masih kuat ini meleknya ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi kalau ada kayak gini tuh ketenger banget. Nanti Bapak Ibu banyak tuh di Al-Quranul Karim yang dia itu muncul. Masdar muncul dengan fiilnya. Faduk kata dak kata wahidah ya. Kemudian ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kan ada zilzal itu apa namanya masdar dari zalzala. Zalzala yuzalzilu ya. Zalzala yuzalzilu zilzalatan zilzalan muzalzilun muzalzalun zalzilatu zalzil muzalzalun. Itu apa namanya tasrifannya. Itu nanti kita pelajari di level 5 insya Allah. Nanti seru Bapak Ibu. Belajar tasrif itu pelajaran yang diantara pelajaran yang paling seru ya. Kalau dulu saya belajar nahu sama sorof, ya alhamdulillah lumayan semangat. Tapi pas belajar sorof itu lebih semangat biasanya. Kenapa? Karena bisa meluapkan apa namanya bacanya itu kita bisa lepas biasanya kalau pas tasrifan gitu ya. Ya nanti aja ya, level 5 itu seru insya Allah. Oke, jadi fathan di sini kan dia ada masdar muncul bersama dengan fatahna. Ya, maka di sini fathan kenapa kok nasab? Jawabannya adalah karena fathan adalah maf'ul mutlak gitu ya Bapak Ibu. Ada contoh lagi? Ini yang di Al-Qur'an ya. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilan di sini dia adalah masdar dari rattala. Rattil di situ fi'il amrnya. Rattala yurattilu tartilan. Tartilatan ya, dan seterusnya. Oke, berarti tartilan di sini dia maf'ul mutlak. Kenapa? Ada masdar muncul bersama dengan fi'ilnya dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Oke, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya untuk maf'ul mutlak. Simpelnya, Bapak Ibu, maf'ul mutlak adalah masdar yang muncul bersama fi'ilnya. Dia bisa menjadi penguat, menerangkan jenis atau menerangkan bilangan. Terkadang maf'ul mutlak itu juga nggak muncul fi'ilnya, tapi langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba nasab kayak syukron gitu. Biasanya ditakwilkan oh ini berarti ashkuruka syukron. Ada kalimat yang dihapus ya, ada kalimat yang dibuang. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali ini dulu yang bisa kita bahas untuk maf'ul mutlak pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Silakan bagi yang mungkin baru mendapatkan materinya bisa apa namanya bisa Bapak Ibu print out yang sudah kami share ya itu sama persis seperti halnya yang kita tampilkan di sini ya. Sama persis seperti halnya yang kita tampilkan di sini. Ini maf'ul mutlak. Pertemuan berikutnya kita akan belajar maf'ul lagi karena maf'ul itu banyak ya. Kan ada maf'ul bih. Sekarang yang kita pelajari maf'ul mutlak. Nanti setelah maf'ul mutlak kita akan belajar maf'ul lagi. Apa itu maf'ul li ajli? Ya. Maf'ul li ajli. Seperti apa? Ya, keseruan belajar maf'ul li ajli insya Allah kita akan bahas pada sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Barangkali ini yang dapat kita pelajari malam hari ini untuk sesi materi. Tetap semangat nih Bapak Ibu. Karena kita baru di level 3. Padahal nanti kita sampai level 5. Nggak apa-apa, santai saja. Ingat nih Bapak Ibu, belajar kayak gini tuh memang butuh proses. Tinggal bagaimana usaha kita untuk tetap istiqomah. Belajar bahasa Arab itu umumnya memang jarang yang instan. Sekali lagi jarang yang instan. Kalau instan itu biasanya ya lebih padat waktu belajarnya. Contoh karantina 40 hari, 60 hari itu mungkin bisa. Tapi kan karantina hampir 24 jam. Artinya ya hampir di lingkungan yang memang belajar bahasa Arab. Nah, kalau sepekan 2 kali itu sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus ya daripada tidak belajar. Daripada tidak belajar nanti nggak ada tambahan-tambahannya. Kalau sekarang belajar masih belum dong, itu enggak apa-apa, masih masih jauh lebih mending lah karena kita duduknya niat untuk belajar insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ditambah setiap mungkin bagian-bagian ilmu yang pernah kita pelajari meskipun mungkin ada bagian yang belum kita pahami itu akan menjadi bekal di saat panjenengan ingin meneruskan belajar lagi, ingin memulai belajar lagi, panjenengan tidak mulai dari nol, tapi panjenengan melanjutkan dan itu jauh lebih mudah, akan jauh lebih
membuat panjenengan semangat dalam proses belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Setelah ini kita ada sedikit diskusi ya. Jika ada yang pengen ditanyakan. Kita tutup sesi materi kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.